saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya doa dan harapan kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh dalam keadaan sukacita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran bagi kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi pas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Suatu ketika diadakan perlombaan melukis keadaan yang berjudul Damai Sejahtera. Dari berbagai ratusan karya lukisan yang telah dilukis, akhirnya ada 2 buah lukisan yang memenuhi syarat. Tetapi para juri harus memilih satu di antara kedua lukisan tersebut. Lukisan pertama menggambarkan sebuah danau yang begitu tenang. Permukaan danau itu dilukis bagaikan sebuah cermin yang memantulkan kedamaian. Gunung-gunung yang menjulang tinggi mengelilinginya. Ada langit biru dan awan putih di atasnya. Semua yang memandang lukisan itu pasti akan kagum dan berpendapat bahwa inilah lukisan yang terbaik yang menggambarkan sebuah kedamaian. Lukisan kedua menggambarkan pegunungan juga, namun tampak kering dan gersang di atasnya. Terlukis langit menghitam, tanda akan turun hujan. Di sisi gunung ada air terjun deras yang berbuih-buih, yang sama sekali tidak menampakkan ketenangan ataupun kedamaian. Tetapi ada sesuatu yang menarik dalam lukisan itu. Di dalam semak itu seekor burung pipit meletakkan sarangnya. Di dalam air terjun yang di dalamnya ada sebuah gua, terdapat seekor burung pipit yang sedang mengerami telurnya dengan begitu tenangnya. Akhirnya juri pun memutuskan bahwa lukisan kedualah sebagai pemenangnya. Mengapa? Karena kedamaian bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, kesulitan ataupun kesukaran. Damai sejahtera adalah hati yang tenang dan sejahtera dan mampu mengucap syukur meski di tengah tantangan
dan keributan yang luar biasa terjadi. Melalui firman Tuhan hari ini, Yesus memperlihatkan dirinya kepada para muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata ini diulangi Yesus sampai beberapa kali. Sapaan Yesus kepada para muridnya, damai sejahtera bagi kamu, di tengah-tengah situasi ketakutan yang dialami para murid sejak peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Para murid mengalami ketakutan, tetapi kemudian Yesus memulihkan keraguan mereka dengan memperlihatkan bekas luka di tangan dan kaki Yesus, serta memakan ikan goreng di depan mata mereka. Dan para murid, Yesus begitu bersukacita ketika melihat Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah berita yang menguatkan dan memberi harapan bagi kita. Yesus sanggup memberi damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kehidupan ini selalu berjalan berdampingan dengan kesukaran. Kesukaran selalu menyertai kemanapun anak-anak Tuhan melangkah. Orang-orang dunia begitu putus asa ketika kesukaran itu datang menghampiri mereka. Orang-orang dunia akan menghentikan langkahnya bila bertemu dengan jalan buntu. Tetapi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anak Tuhan akan terus berani melangkah dan maju di dalam iman. Hidup ini memang tidak pernah lepas dari kesukaran, tetapi tidak berarti kita kehilangan pengharapan. Tentunya inilah yang patut kita syukuri. Meskipun kita sedang berada dalam pergumulan yang begitu berat sekalipun, percayalah saudara, bahwa rancangan Tuhan itulah yang terindah bagi kita. Seperti para murid Tuhan Yesus yang menerima roh damai sejahtera, demikian juga kita sudah menerima roh damai sejahtera. Hendaknya kita pun harus menghadirkan damai sejahtera itu dimanapun dan kapanpun. Sampaikanlah berita damai sejahtera itu kepada siapapun juga. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Selamat membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini. Melalui sapaan teduh pagi kami pada hari ini, kami diingatkan damai sejahtera bagi kamu. Itulah berita yang menguatkan hati dan pikiran kami di tengah-tengah berbagai persoalan, di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Dunia mengajarkan kepada kami untuk berputus asa ketika di tengah persoalan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, majulah terus di dalam iman dan pengharapan, sebab roh yang ada di dalam Tuhan itu begitu kuat dan memberikan kepada kami semangat di dalam menjalani kehidupan. Berkati setiap pendengar sapaan teduh pagi pada hari ini Bapa, supaya kami tetap mampu kuat di dalam iman, tetap mampu berpengharapan kepada Tuhan. Berkati Bapa, ketika ada pendengar sabda pagi hari ini yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan memberikan sukacita dan pengharapan bagi mereka Bapa. Bapa surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh kategorial, baik tingkat moderamen Bapa, demikian juga tingkat klasis, dan juga tingkat rumpun-rumpun Bapa. Tuhan memberkati Bapa, supaya tetap mampu kuat di dalam iman Bapa, di dalam kepengurusan-pengurus kategorial Bapa, tetap mampu melayani dengan penuh dengan sukacita Bapa. Khususnya Tuhan memberkati untuk pengurus kategorial klasis Jakarta Kalimantan ini Bapa. Tetap Tuhan memberikan hikmat kepintaran Bapa untuk tetap mampu melakukan pelayanannya, sampai Tuhan juga memberikan berita sukacita kepada siapapun Bapa melalui pengurusan kategorial tingkat klasis Bapa. Tuhan, ini doa kami Bapa.
Ampunkan segala dosa kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.